Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Operasi Sweety Penanganan Child Cyber Sex melalui kemitraan antara pemerintah Filipina dan Terade Homes. Kejahatan cyber menjadi masalah utama bagi Filipina setelah pada tahun 2010, bisnis cybersex berkembang dengan pesat sebagai dampak dari perkembangan teknologi internet. Cybersex memungkinkan terjadinya aktivitas seksual secara lintas batas berupa pengiriman foto ataupun video melalui beberapa situs dewasa dan ruang obrolan yang menghubungkan antara penyedia layanan jasa dengan pelanggan yang berada di luar teritori Filipina. Hal ini kemudian menyebabkan cybersex dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional. Pada awalnya, aktivitas ini tidak begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah Filipina. Namun pada tahun 2010 terdapat laporan dari sebuah organisasi non-profit Amerika yang mengatakan bahwa terdapat eksploitasi anak-anak secara masif dalam aktivitas tersebut. Kemudian, aktivitas ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2011 Filipina menerima 1.000 laporan per bulannya, pada tahun 2015 menerima 2.000 laporan per bulannya, dan pada tahun 2017 menerima sebesar 4.000 laporan per bulannya. Salah satu yang menjadi faktor utama bagaimana cybersex ini berkembang pesat di Filipina adalah 9,4 juta keluarga berada dalam garis kemiskinan, dan bisnis cybersex ini dipercaya mampu memberikan upah yang lebih besar dibandingkan pekerjaan lainnya, yaitu berkisar antara 20-100 US dollar. Peningkatan angka aktivitas cybersex ini menunjukkan bahwa pemerintah Filipina belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian mulailah terbentuk berbagai kerjasama baik dengan negara maupun organisasi internasional lainnya, seperti dengan UNICEF, The Australian Embassy, hingga Interpol. Meskipun berbagai kerjasama telah dilakukan, namun ternyata aktivitas ini terus meningkat di Filipina, sehingga Jovi Manwong dan Loren Legarda selaku perwakilan dari Philippines Department of Justice mengatakan bahwa Filipina masih membutuhkan bantuan yang lebih dalam membantu menyadarkan masyarakat bahwa child cybersex merupakan sebuah tindakan kejahatan, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa bagaimana cara melindungi diri dari aktivitas tersebut, baik yang bersifat offline maupun online, serta Lagarda menambahkan bahwa Filipina membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi sindikat pelaku yang berasal dari berbagai negara. Menanggapi hal tersebut, fenomena ini kemudian mendapatkan perhatian dari sebuah NGO internasional yang bernama Terade Homes, yang merupakan sebuah organisasi yang bergerak pada agenda dan strategi perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Terade Homes kemudian menjadi mitra Filipina melalui kolaborasi dengan pihak kepolisian nasional, bekerja sama dengan organisasi internasional dan NGO lainnya yang berada di Filipina dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Selain itu, juga Terade Homes memiliki keunggulan dan tidak ditemukan pada kerjasama lainnya, yaitu penggunaan program penyamaran sebagai gadis virtual berusia 10 tahun yang dinamakan dengan Operasi Sweety. Penggunaan Operasi Sweety dalam kemitraan ini mulai dikenalkan pada tahun 2013. Sweety nantinya akan meluncur ke berbagai situs dewasa dan ruang obrolan guna mendapatkan IP address. IP address ini nantinya yang akan digunakan oleh pihak penyidik dengan bantuan Interpol untuk menangkap sindikat pelaku. Sehingga pada tahun 2014, operasi ini setidaknya berhasil menangkap 101 tersangka, membebaskan 15 orang anak, dan menyita sebanyak 465 bukti. Melihat keberhasilan tersebut, operasi ini kemudian dikembangkan pada tahun 2016 dan diberi nama dengan Sweety 2.0. Sweety 2.0 ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan operasi yang pertama, yaitu penggunaan artificial intelligence guna meminimalisir intervensi atau keterlibatan manusia secara langsung. AI merupakan simulasi kecerdasan manusia yang melalui teknologi buatan yang nantinya akan meniru pola pikir dan tingkah laku manusia. Melalui pembaharuan operasi ini, seharusnya hasil yang didapatkan tentunya lebih efektif dibandingkan dengan operasi pertama. Namun, pada November 2017, operasi ini hanya berhasil menangkap kurang dari 50 tersangka dan membebaskan 9 orang anak. Kemudian pada tahun 2018, laporan yang diterima Filipina pun semakin meningkat, bahkan menembus angka 60.000 laporan. Hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwa belum tercapainya tujuan Sweety 2.0 dalam menekan angka aktivitas child cybersex di Filipina. Hal ini kemudian juga ditemukan dalam sebuah studi yang mengatakan bahwa operasi Sweety 2.0 saja belum cukup efektif dalam mengidentifikasi sumber utama perkembangan bisnis prostitusi anak-anak secara online ini di Filipina. Dan temuan dari studi tersebut juga menyebutkan bahwa dibutuhkan kompleksitas keterlibatan semua pihak dalam kerjasama ini agar tujuan dari operasi Sweety dapat tercapai.
Berangkat dari permasalahan tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kemitraan antara Filipina dengan Telehomes untuk menemukan hambatan yang dapat memicu belum efektifnya Sweetie 2.0 dalam menekan angka child cyberseks di Filipina meskipun sudah memiliki keunggulan dibandingkan dengan Sweetie yang pertama. Berdasarkan penyebaran sebelumnya, maka dapatlah pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana hambatan dalam kemitraan antara pemerintah Filipina dan Telehomes sehingga menyebabkan Sweetie 2.0 belum cukup efektif dalam menekan angka aktivitas child cyberseks di Filipina meskipun sudah memiliki keunggulan dibandingkan Sweetie yang pertama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana hambatan antara pemerintah Filipina dan Telehomes melalui operasi Sweetie. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu secara akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dalam studi ilmu hubungan internasional dalam melihat kemitraan antara negara dan NGO, kemudian memberikan wawasan bagi penulis sendiri serta meningkatkan kemampuan analisis. Selanjutnya juga penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian terkait lainnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait kerjasama internasional dalam memerangi child cyberseks bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menjawab penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi guna untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Referensi pertama yaitu tulisan dari Eleanor Makers dan Triana Joy Sajo yang berjudul Exploring the Cybersex Phenomenon in the Philippines. Yang kedua yaitu tulisan dari Bagus Wahyu Ramandito yang berjudul Peran Interpol dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina tahun 2012 sampai 2014. Referensi ketiga yaitu tulisan dari Gosia Havener yang berjudul Full Screen on View: An Exploratory Study on the Background and Philosocial Consequences of Webcam Child Sex Tourism in the Philippines. Kemudian tulisan keempat dari Kelly M. Carter yang berjudul Combating Child Cybersex Tourism in Southeast Asia. Dan tulisan yang kelima yaitu dari Brian M. Willis dan Barry S. Levy yang berjudul Child Prostitution, Global Health Burden, Research Needs, and Interventions. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari konsep kerjasama internasional, yaitu sebuah konsep yang menjelaskan pola interaksi antar aktor yang mana memiliki tujuan yang sama dan didukung oleh kondisi internasional yang mana setiap aktor saling membutuhkan meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kerjasama internasional ini dapat terjadi antara negara dengan negara maupun antara negara dengan aktor non-negara seperti NGO. Kerjasama internasional antara negara dan aktor non-negara seperti NGO ini juga dapat dilakukan melalui sebuah kemitraan. Kemitraan dapat didefinisikan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang kemudian menjalin kerjasama karena adanya kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian pada penelitian ini untuk melihat hubungan antara negara dengan aktor negara dalam sebuah kemitraan, peneliti juga menggunakan konsep versus model yang diutarakan oleh Adel Najam, di mana hubungan tersebut dapat berupa kooperatif, complementary, co-optation, dan konfrontasional. Selain itu, pada penelitian ini, penulis juga menggunakan konsep kemitraan yang dikemukakan oleh Alia Kabdieva guna melihat keuntungan yang dapat diperoleh melalui kemitraan antara negara dan NGO, melihat keterbatasan yang ada dalam kemitraan antara negara dan NGO, serta melihat apa saja indikator keberhasilan dalam sebuah kemitraan antara negara dan NGO. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif, di mana penulis akan mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan dan disertai dengan penjelasan yang nantinya akan mampu mendeskripsikan bagaimana hambatan antara kemitraan pemerintah Filipina dengan Telehomes melalui operasi Sweetie. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu pada tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2013 dipilih karena merupakan tahun awalnya dikenalkan operasi Sweetie dalam kemitraan Filipina dan Telehomes. Kemudian dilanjutkan dengan Sweetie 2.0 pada tahun 2016 dan tahun 2017 merupakan akhir dari operasi Sweetie 2.0 ini di Filipina. Yang menjadi unit analisis pada penelitian ini yaitu operasi Sweetie yang merupakan produk kemitraan antara Filipina dengan Telehomes. Kemudian unit eksplanasi adalah fenomena child cybersex di Filipina itu sendiri. Dan tingkat analisis pada penelitian ini berada pada tingkat negara, yaitu tepatnya pada pemerintah Filipina yang menjalin kerjasama dengan Telehomes. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder dan data primer, di mana data primer akan diperoleh melalui berbagai situs resmi, kemudian data sekunder diperoleh melalui library research.
Untuk teknik analisis data, pertama-tama penulis akan mereduksi data, yang mana data yang sudah dikumpulkan sebelumnya akan direduksi dengan cara memilah dan memilih data-data yang sangat diperlukan dan sangat relevan dengan penelitian. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyajian data, di mana tahapan ini dilakukan untuk mengolah data, kemudian menyusunnya dalam bentuk tulisan yang lebih runut agar mudah dipahami. Setelah seluruh data disajikan, maka akan masuk kepada tahapan terakhir, yaitu tahapan penarikan kesimpulan. Adapun alur analisis dari pengaplikasian konsep dapat dilihat pada bagian berikut. Penelitian ini akan terdiri dari 5 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua akan menjelaskan bagaimana fenomena child labor sex berkembang di Filipina. Bab ketiga akan menjelaskan bagaimana kemitraan antara Filipina dengan Trader Homes. Bab keempat akan menjelaskan hambatan dalam kemitraan antara Filipina dengan Trader Homes. Dan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.